Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Harpewi Fernanda, pada mata kuliah Supply Chain Management. Pada sesi ini kita akan membahas materi tentang demand forecasting pada supply chain. Semua keputusan rantai pasok yang dibuat adalah sebelum adanya permintaan. Terlebih dahulu, seorang manajer harus melakukan perkiraan dulu atau forecasting. Di sini kita akan membahas bagaimana informasi permintaan historis dapat digunakan untuk memperkirakan permintaan di masa depan dan bagaimana meramalkan ini mempengaruhi rantai pasok nanti. Kita juga akan membahas beberapa metode untuk memperkirakan permintaan dan memperkirakan akurasi permintaan. Forecasting memiliki peranan yang sangat penting pada supply chain. Forecasting ini adalah dasar dari semua perencanaan strategi pada supply chain. Forecasting ini digunakan pada semua proses push and pull. Proses push pada supply chain dilakukan untuk mengantisipasi permintaan pelanggan, sedangkan proses pull dilakukan sebagai respon terhadap permintaan pelanggan. Untuk proses push, seorang manajer harus merencanakan tingkat aktivitas, baik itu produksi, transportasi, ataupun aktivitas lainnya. Untuk proses pull, seorang manajer harus merencanakan tingkat kapasitas dan inventory yang tersedia, tetapi bukan jumlah aktual yang akan dieksekusi. Forecasting ini banyak digunakan pada bidang-bidang pada manufaktur atau perusahaan. Sebagai contoh, itu adalah di bagian produksi, yaitu biasanya digunakan pada scheduling, kemudian inventory, kemudian aggregate planning, dan juga di marketing itu ada sales for allocation, kemudian atau alokasi tenaga penjualan, atau alokasi dalam sales ya kalau bahasa kitanya. Kemudian ada promosi, kemudian pengenalan produk baru itu bagaimana. Dan pada bidang finance itu ada investasi pada pabrik atau perusahaannya, dan juga investasi peralatan. Nah, kemudian ada perencanaan budget di sisi human resource ya biasanya, atau personalia itu ada di perencanaan karyawan atau workspace planning atau perencanaan tenaga kerja. Itu kemudian ada perekrutan atau hiring, dan kemudian ada layoff atau PHK. Itu ada penggunaan forecasting di sini. Semua keputusan-keputusan yang digunakan dalam supply chain itu kebanyakan menggunakan forecasting ini. Nah, itulah kenapa forecasting ini itu memiliki peranan yang sangat penting dalam supply chain. Ya, selanjutnya kita masuk pada karakteristik pada peramalan ini. Karakteristik bisa dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama itu ada forecast tidak selalu benar atau selalu salah. Dan kemudian perkiraan jangka panjang biasanya kurang akurat. Dan perkiraan agregat biasanya lebih akurat daripada perkiraan disaggregate. Untuk perkiraan tidak selalu akurat dan karenanya harus mencakup nilai perkiraan ramalan dan akurasi ramalan. Untuk memahami pentingnya perkiraan ini, kita lihat sebuah contoh. Ada 2 dealer mobil. Salah satunya mengharapkan penjualan berkisar antara 100 sampai 1.900 unit. Sedangkan yang satu lagi itu penjualan berkisar 900 sampai 1.100 unit. Meskipun kedua dealer ini mengantisipasi penjualan rata-rata mereka itu di angka 1.000. Kebijakan untuk setiap dealer harusnya sangat berbeda, mengingat perbedaan dalam akurasi perkiraan. Dengan demikian,
Kesalahan perkiraan atau ketidakpastian permintaan adalah input utama ke dalam sebagian besar keputusan supply chain. Namun sayangnya, sebagian besar perusahaan tidak mempertahankan estimasi kesalahan perkiraan tersebut. Selanjutnya adalah perkiraan jangka panjang yang biasanya kurang akurat daripada perkiraan jangka pendek. Yaitu perkiraan jangka panjang memiliki standar deviasi kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata perkiraan jangka pendek. Seperti contoh, 7-Eleven di Jepang telah melakukan eksploitasi properti utama untuk meningkatkan kinerjanya. Perusahaan tersebut telah melembagakan proses pengisian ulang yang memungkinkan untuk menanggapi pesanan dalam beberapa jam. Misalnya, seorang manajer toko melakukan pemesanan pada pukul 10 pagi. Pemesanan tersebut akan dikirim pada pukul 7 malam pada hari yang sama. Karena itu, manajer harus memperkirakan kira-kira apa yang akan dijual malam itu hingga kurang dari 12 jam sebelum penjualan aktual. Waktu tunggu yang singkat memungkinkan manajer mempertimbangkan informasi terkini yang dapat mempengaruhi penjualan produk, seperti cuaca. Perkiraan ini cenderung lebih akurat daripada jika manajer toko harus memperkirakan permintaan seminggu sebelumnya. Dan kemudian yang ketiga, itu adalah perkiraan agregat, yang biasanya lebih akurat daripada perkiraan terpilah atau disaggregate. Karena mereka cenderung memiliki standar deviasi kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata. Misalnya, mudah untuk memperkirakan produk domestik bruto atau PDB Amerika Serikat pada tahun tertentu dengan kesalahan kurang dari 2%. Namun, jauh lebih sulit untuk meramalkan pendapatan pada tahun perusahaan yang lebih kurang dari 2%. Dan bahkan lebih sulit untuk meramalkan pendapatan produk tertentu dengan tingkat akurasi yang sama. Perbedaan utama di antara tiga perkiraan tersebut adalah tingkat agregasinya. PDB adalah agregasi di banyak perusahaan dan pendapatan perusahaan adalah agregasi di beberapa lini produknya. Semakin besar agregasi, semakin akurat perkiraannya. Jadi secara umum, semakin jauh supply chain perusahaan atau semakin jauh dari konsumen, semakin besar distorsi informasi yang diterimanya. Salah satu contoh klasik dari fenomena ini adalah efek bullwhip, di mana variasi pesanan diperkuat ketika pesanan bergerak lebih jauh dari konsumen akhir atau konsumen terakhirnya. Perkiraan kolaborasi berdasarkan penjualan ke lembaga akhir membantu perusahaan hulu mengurangi kesalahan perkiraan. Metode pada forecasting ini, seorang mantan pemain bisbol New York Yankees, Yogi Berra, yang terkenal dengan malapropolismenya, pernah berkata sulit untuk memprediksi, terutama tentang masa depan. Seseorang mungkin tergoda untuk melakukan peramalan permintaan sebagai magic atau art seni, dan membiarkan semuanya kebetulan. Apa yang diketahui perusahaan tentang perilaku masa lalu pelanggannya itu menjelaskan perilaku masa depan mereka. Permintaan tidak muncul dalam ruang hampa. Sebaliknya, permintaan pelanggan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat diprediksi. Setidaknya dengan beberapa kemungkinan, jika perusahaan dapat menentukan hubungan antara faktor ini dan permintaan di masa depan, untuk memperkirakan permintaan perusahaan, harusnya terlebih dahulu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di masa depan, dan kemudian memastikan
hubungan antara faktor-faktor ini dan permintaan di masa depan tersebut. Perusahaan harus menyeimbangkan faktor-faktor objektif dan subjektif ketika memperkirakan permintaan. Meskipun pada sesi ini kita akan fokus pada perkiraan kuantitatif. Perusahaan harus memasukkan subjek human sebagai input ketika mereka membuat perkiraan akhir. 7-Eleven di Jepang menggambarkan hal tersebut. 7-Eleven menyediakan sistem pendukung keputusan yang canggih untuk seorang manajer dan membuat perkiraan permintaan dan memberikan pesanan yang direkomendasikan. Bagaimanapun, manajer toko bertanggung jawab untuk membuat keputusan akhir dan menempatkan pesanan karena ia mungkin memiliki akses ke informasi tentang kondisi pasar yang tidak tersedia dalam data permintaan historis. Pengetahuan tentang kondisi pasar ini cenderung meningkatkan perkiraan. Misalnya, jika seorang manajer toko tahu bahwa cuaca kemungkinan akan turun hujan dan dingin pada hari berikutnya, ia dapat mengurangi ukuran pesanan es krim dari supplier. Bahkan jika permintaan tinggi selama sebelumnya, beberapa hari ketika cuaca sedang panas, hal ini dapat melakukan perubahan kondisi pasar. Tidak akan diprediksi dengan menggunakan data permintaan historis. Supply chain dapat mengalami hal yang substansial dari meningkatkan perkiraan permintaan melalui input human yang kualitatif. Kemudian perusahaan harus memiliki pengetahuan tentang berbagai faktor yang terkait dengan perkiraan permintaan termasuk beberapa hal. Yaitu yang pertama itu ada permintaan masa lalu. Kemudian waktu tunggu, pengisian ulang atau restock dari produk. Kemudian upaya meningkatkan atau memasarkan yang sudah direncanakan. Kemudian diskon harga yang telah direncanakan. Kemudian keadaan ekonomi, tindakan yang dilakukan oleh pesaingnya. Dan perusahaan harus membuat perkiraan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Dalam metode forecasting atau peramalan ini diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Itu ada 4 jenis, itu adalah kualitatif, time series, kemudian casual, dan kemudian simulasi. Untuk kualitatif adalah metode peramalan kualitatif bersifat subjektif dan mengandalkan penilaian manusia. Mereka paling tepat ketika sedikit data historisnya, maksudnya data historisnya hanya sedikit, atau ketika para ahli memiliki kecerdasan pasar yang dapat mempengaruhi perkiraan. Metode seperti ini mungkin juga diperlukan untuk meramalkan permintaan beberapa tahun ke depan di industri baru. Dan kemudian time series. Ya, time series adalah metode forecasting yang menggunakan permintaan historis yang membuat perkiraan. Ini didasarkan pada asumsi bahwa historis permintaan masa lalu adalah indikator yang baik dari permintaan masa depan. Metode-metode ini paling sesuai ketika pola permintaan dasar tidak bervariasi secara signifikan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Ini adalah metode paling sederhana yang diterapkan dan dapat berfungsi sebagai titik awal yang baik untuk memperkirakan permintaannya. Dan kemudian ada metode casual. Metode yang mempertimbangkan cause effect-nya. Metode perkiraan kausal
mengasumsikan bahwa perkiraan permintaan sangat berkolerasi dengan faktor-faktor tertentu di lingkungan, seperti keadaan ekonomi, kemudian suku bunga, dan faktor lainnya. Metode peramalan casual ini menemukan korelasi antara permintaan dan faktor lingkungan. Kemudian menggunakan perkiraan faktor lingkungan apa yang akan digunakan untuk meramalkan permintaan di masa depan. Misalkan harga produk sangat berkolerasi dengan permintaan. Dengan demikian, perusahaan dapat menggunakan metode casual untuk menentukan dampak promosi harga terhadap permintaan. Yang terakhir adalah simulasi. Simulasi adalah metode peramalan simulasi meniru pilihan konsumen yang menimbulkan permintaan untuk sampai pada perkiraan. Dengan menggunakan simulasi, perusahaan dapat menggabungkan metode time series dan casual untuk menjawab pertanyaan apa yang akan menjadi dampak dari harga promosi. Apa dampak dari pesaing yang membuka toko terdekat? Maskapai mensimulasikan perilaku pembelian pelanggan untuk memperkirakan permintaan kursi dengan tarif lebih tinggi ketika tidak ada kursi dengan tarif lebih rendah. Perusahaan mungkin kesulitan menentukan metode mana yang paling tepat untuk peramalan. Karena faktanya, beberapa penelitian telah mengidentifikasi bahwa menggunakan beberapa metode forecasting untuk membuat perkiraan gabungan itu lebih efektif daripada hanya menggunakan satu metode saja. Pada pertemuan ini kita hanya membahas itu untuk metode time series yang paling tepat ketika permintaan di masa depan terkait dengan permintaan historis, pola pertumbuhan, dan pola musiman. Dengan metode peramalan apapun, selalu ada elemen acak atau random elemen yang tidak dapat dijelaskan pada pola permintaan historis. Oleh karena itu, setiap permintaan yang diamati dapat dipecah menjadi komponen yang sistematis dan acak. Dengan rumus itu adalah O sama dengan S ditambah R, di mana O adalah demand yang diamati atau yang diobservasi, dan S adalah komponen sistematis, dan R adalah random komponen. Komponen sistematis ini mengukur permintaan yang diharapkan dan terdiri dari apa yang akan kita sebut dengan level, kemudian trend, dan seasonality. Untuk level adalah permintaan yang dinasionalisasikan pada saat itu. Dan trend adalah tingkat pertumbuhan atau penurunan permintaan untuk periode selanjutnya. Dan seasonality adalah fluktuasi musiman yang dapat diprediksi dalam permintaan. Random komponen adalah bagian dari forecasting yang menyimpan dari bagian sistematis. Perusahaan tidak dapat dan tidak seharusnya memperkirakan arah random komponennya. Yang dapat diprediksi oleh perusahaan adalah ukuran dan variabel komponen acak, yang menyediakan ukuran perkiraan kesalahan. Tujuan peramalan adalah menyaring komponen acak atau yang menjadi noise-nya dan memperkirakan komponen sistematis. Kesalahan perkiraan mengukur perbedaan antara perkiraan dan permintaan aktual. Rata-rata metode peramalan yang baik memiliki kesalahan yang ukurannya sebanding dengan komponen permintaan acaknya. Seperti contoh, seorang manajer harus skeptis terhadap metode peramalan yang mengklaim tidak memiliki kesalahan peramalan pada permintaan historisnya. Dalam hal ini, metode ini telah menggabungkan komponen acak historis dengan komponen sistematis. Akibatnya, metode perkiraan
atau forecastingnya kemungkinan bekerja buruk. Nah, ini adalah contoh data dari time series. Ini adalah data yang digunakan untuk peramalan pada kuartal keempat. Itu biasanya dibentuk dengan diagram seperti ini atau dengan chart seperti ini. Sekian dulu untuk penjelasan dari pengantar demand forecasting. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya terkait dengan measure of forecasting error-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.